Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita bersama Ustadz Daeng Muklis. Pada saat ini kita akan membahas tentang pertanyaan teman-teman Ustadz. Iya. Kemarin saya ada bikin video tentang ada seseorang yang pingsan karena menahan 2 hari kelaparan pas sholat. Iya. Jadi tanpa basa-basi langsung aja kita tonton Ustadz videonya. Iya. Jadi gini Ustadz videonya. Nah dia Ustadz, ini kan rakaat terakhir Ustadz. Iya. Jadi kan pas abang di mau pingsannya itu di rakaat terakhir. Jadi jamaah tuh mungkin merasa nanggung Ustadz. Jadi merasa nanggung, jadi dilanjutin dulu sholatnya sampai selesai baru ditolong. Iya. Nah, jadi pertanyaan teman-teman itu juga banyak, kenapa tidak banyak yang membantu, cuma 1-2 orang aja? Karena Jadi dia dari awal tuh belum ada nampak tanda-tanda lemahnya dia atau lemas. belum Ustaz, pas di rakaat terakhir itu dia pingsan. Jadi kan karena dia pingsan itu netizen itu gitu Ustaz, komennya dia pikir ya kenapa nggak bantu. Nah jadi ternyata Ustaz kan di situ ada dokter Ustaz. Jadi yang pingsan itu jangan dikerumuni, cukup 1-2 orang aja yang membantu biar dia napasnya kembali lega gitu. Makanya yang sebagian itu ada duduk di belakang, nengok ke kiri gitu kan. Cuma 1-2 gitu. Oke. Nah jadi Ustaz kita tengok komen netizen ini gini. Gimana? Kenapa nggak dibantu dulu? Harusnya kita utamakan bantu orang dulu. Baru selesai sholat, baru kalau sholat itu bisa diulangi lagi gitu. Jadi gimana pendapat Ustaz tentang video yang bersangkutan? Iya, pertama memang tadi setelah kita lihat video tersebut, memang kondisi sedang ibadah sholat. Kemudian hal ini juga hampir sering terjadi di beberapa masjid, tapi bukan pingsan, mati, meninggal. Dan ketika kita sholat, ketika ada orang yang mungkin meninggal, dan mungkin juga saat itu para jemaah menganggap ini meninggal. Ya, bisa jadi, ya kan? Tapi kan ternyata setelah dideteksi ternyata dia orang yang mungkin jauh berjalan, belum makan, akhirnya pada saat sholat tidak kuat lagi untuk berdiri. Dia gini Ustaz, abang itu setelah ditanya abang ini kan Ustaz, jadi jawaban dia musafir dari Kerinci. Dia di tempat kerjanya mungkin ada bermasalah Ustaz. Jadi dia tak ada punya duit, jadi dia mau pulang kampung ke Padang tempatnya Ustaz. Nah, jadi dia menumpang-numpang dari Kerinci sampailah ke Pekanbaru ini, dia menumpang-numpang truk. Jadi sampailah ke Pekanbaru ini, istirahat dia di masjid, tepat di masjid ini. Ini ya. Jadi dia menumpang istirahat sebentar. Mungkin selama perjalanan dia malu untuk minta duit atau segala macam gitu kan Ustaz. Jadi pas dia di sinilah dia belum ada makan 2 hari dalam perjalanan itu. Biasa. Jadi walaupun selalu juga sama begitu Ustaz, walaupun dia kelaparan dalam 2 hari itu kewajiban minta ya. Iya, minta tapi kewajibannya dijalankan oleh badan. Luar biasa. Ya jadi memang kalau kondisi seperti tadi yang kita lihat, tadi mungkin jemaah ada mengira tentang ini mungkin meninggal karena sering ya. Karena mungkin sebelum ini juga ada terjadi di daerah lain. Pekanbaru ini ada orang yang meninggal di masjid. Nah, lantas bagaimana hukumnya ini kan gitu? Saat kita sholat bersama lalu ada orang yang tumbang di sebelah kita, apakah kita berhenti sholat atau kita lanjutkan? Iya, Ustaz. Kan gitu ya. Tentu kita ingin mengambil hukumnya. Ini bagaimana? Ya mungkin menurut pandangan masyarakat ataupun orang-orang yang melihat video itu seolah-olah orang yang tadi itu tidak peduli dengan orang ini. Nah, tentu kita terkait tadi bukan masalah peduli tak peduli, tapi masalah hukum. Nah, ketika kita sedang sholat, lalu ada orang yang mungkin pingsan atau jatuh dan itu tidak diketahui, maka kita lanjut saja sholat. Kenapa? Orang itu berada di situ, tidak kemana-mana. Iya, betul. Kecuali misalnya kita sholat, terdengar ada cerita kebakaran, maka kita harus berhentikan sholat kita, bereskan itu, karena itu darurat. Karena kalau kita selesaikan sholat habis semua orang. Betul. Ya, walaupun ketika hadir kita tak menjamin memang, tapi paling tidak syariat mengajarkan ketika ada yang membutuhkan pertolongan pada saat kita ibadah,
maka utamakan menolong itu. Ketika lambat pertolongan kita, itu akan menyebabkan bahaya dia. Atau ada sebagian kaum muslimin yang rumah ibadahnya itu kadang di pinggir sungai, sedang sholat berjemaah, imam membacakan ayat, lalu terdengar orang minta tolong karena ada yang jatuh di sungai. Itu segera berhenti sholat, tolong orang tersebut. Nanti setelah itu baru lanjutkan. Nah, kan gitu. Nah, perkara ini tadi, ini ya butuh pertolongan kita. Tetapi ini tidak menyebabkan apa-apa ketika kita lanjut sholat. Dan orang yang misalnya kalau terjadi orang yang meninggal, misalnya dalam meninggal sebelah kita setelah sholat, biarkan saja dulu, karena itu penanganannya nanti sudah ada, memandikan, menyolatkan, menguburkan dan memakamkan. Sudah ada ketentuannya dan tidak akan ada efek yang lain ketika kita lanjutkan sholat. Dia berada di situ dan masih dengan pengawasan kita, termasuk yang tadi 2 hari tidak makan. Iya, yang bisa nih. Jadi ketika selesai, apalagi rakaat terakhir, selesaikan saja rakaat terakhir kita. Setelah rakaat kan ditangani, diberikan makan, minum, bahkan mungkin uang diberikan. Betul. Itulah bentuk pertolongan. Artinya apa? Sholat kita selesai, menolong kita pun selesai. Dan mungkin orang tersebut sudah sampai di kampungnya dan mungkin terima kasih besar sekali. Alhamdulillah Ustaz, setelah jamaah itu menyadarkan abang ini, jadi jamaah itu setelah di akhir video itu jamaah itu berpatung-patungan untuk bayarin abang ini beli makan sama uang ongkosnya untuk ke Padang. Alhamdulillah udah dikasih, mungkin alhamdulillah sudah sampai ke kampung halamannya. Alhamdulillah. Jadi itu memang sebagai seorang muslim, betul apa yang kita lihat belum tentu faktanya seperti itu. Apalagi kan dilihat pada saat dia jatuh seolah-olah orang yang sebelah ngelak. Ya benar, kita harus lanjutkan ibadah kita. Kalau ada yang darurat memang kita elakkan. Sama seperti Rasulullah SAW ketika dia sedang sholat, dia melihat atau ada orang lain depannya ditahan gitu. Tahan. Kenapa? Jangan terganggu sholatnya kan itu. Maka ini tadi, ini tidak sampai level yang belum kita ketahui. Kalau yang tadi suara jeritan, ayo tolong kebakaran, kita belum ketahui. Kalau seandainya kita lambat sedikit mungkin bisa habis, perkiraannya begitu. Termasuk orang yang jatuh sungai, kita belum tahu juga dia jatuh dari mana, dan mungkin tolongan itu agar kita menghentikan dia di pinggir tempat kita sholat ini, karena bisa jadi hanya di situ. Tapi ini jelas kita ketahui dia sedang tergeletak di situ dan akan ditangani setelah selesai. Maka para netizen mungkin atau para komentator yang ada di akunnya Rifai di TikTok itu, kami terima kasih telah memberikan komen-komen yang baik sebagai sebagai penyadaran kita juga, dan mungkin sebagian komen itu akan datang tetap kita akan laksanakan. Namun di sisi lain, alhamdulillah kawan kita dan seluruh jemaah masjid di sini itu sudah melakukan hal yang positif terhadap orang tadi, sudah ditanggulangi, dan waktu saat mereka ini sholat itu tidak berapa lama ucap salam dan langsung ditangani. Berarti yang perlu dilakukan adalah bagaimana kegiatan tolong menolong ini terus kita lakukan dimanapun kita berada, dan termasuk orang yang mungkin pernah kenal dengan orang tersebut, mungkin kawan kerjanya atau bos tempat kerjanya, pikirkanlah, hati-hati membuat sebuah kebijakan jangan sampai ada saudara kita itu terlantar, tidak dapat apa-apa, akhirnya karena dia mungkin menjaga imannya, menjaga emosinya, dan juga mungkin dia ingin mendapatkan rezeki yang halal, sampai dia tidak mau marah mungkin dengan bosnya, ataupun tidak mau minta orang sekeliling jalan, dan dia hanya menumpang mobil gitu. Sehingga yang tadi terjadi. Jadi pada saat ini rezeki untuk menolong ada di Masjid Tawakal ini bersama adik kita ini, dan mungkin juga nanti ada rezeki itu yang menolong orang di tempat Anda semua. Mohon berikan komentar yang baik dan selalu menolong saudara kita di mana pun berada, baik yang terlalu tadi benar. Ustaz, alhamdulillah, semoga pesan dari Ustaz ini bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman yang komennya yang dari sampai 5.000
komen Ustaz kalau nggak salah Ustaz. Luar biasa. Jadi mereka masih bingung antara dibatalkan atau apa segala macam. Pokoknya itu pertanyaan banyak Ustaz. Jadi alhamdulillah pada saat ini Ustaz bisa menjawab dan bisa mengklarifikasi lah Ustaz. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Siap. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.